Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Al-Quran Hadis tahun 2026. Perkenalkan, saya Rizky Nur Hidayati, mahasiswa PPG Quran Hadis tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250191115571 pada hari ini Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MI Miftahul Atfal pada kelas 4 dengan materi Surat Al-Lumajah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semua yang di sini. Alhamdulillah, walaupun cuacanya belum, mudah-mudahan kita tetap dijaga kesehatannya. Oke, sebelum kita mulai, absensi dulu ya. Yang hari ini tidak hadir, Adit dan Bilal. Apa ada yang tahu kenapa Bilal hari ini tidak hadir? Sakit. Kalau Adit dan Bilal sakit, maka sebagai teman yang baik, maka kita harus melakukan doa untuk mereka. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka sembuh sehingga bergabung bersama kita kembali untuk belajar bersama-sama. Al-Fatihah. Untuk pelajaran hari ini kita mulai dulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya warahmatullahi wabarakatuh.
pada pelajaran hari ini. Mari kita membiasakan dengan membaca surat pendek. Kita mulai pada hari ini dengan membaca surat Anas dan Al-Falaq. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Untuk semangat. Harus semangat ya hari ini. Al-Quran hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedomanku. Yes, yes, yes. Oke, good, bagus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Humazah. Tapi sebelum kita membahas tentang surat Al-Humazah, Ibu akan mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pembelajaran surat Al-Fil. Masih ada yang ingat surat Al-Fil? Oke. Surat Al-Fil menceritakan tentang sebuah kisah seekor hewan, ya, pasukan yang hewannya besar. Apa itu? Gajah, betul. Nah, gajahnya mau apa tuh dia? Oh ya, menyerang Ka'bah. Jadi surat Al-Fil adalah salah satu surat yang mengisahkan tentang bagaimana dulu pasukan Raja Abraham dengan pasukan gajahnya ingin menyerang Ka'bah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu surat Al-Humazah. Sama-sama ya.
humazaah, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Artinya adalah kecelakaan bagi setiap pemungut bagi pencela. Ada yang empat itu apa? Yang mencela. Mencela itu seperti apa ya? Mencela itu bagaikan menghina. Jadi kalau misalnya teman kalian menghina teman lain atau orang lain, itu sudah termasuk dari pengumpat atau pencela. Nah, kenapa kecelakaan lah? Di ayat kedua dikatakan alladzi amalu wa adada, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Siapa itu? Bagi orang-orang yang selalu bekerja tanpa mengingat ibadah. Dia selalu bekerja terus mengumpulkan hartanya, tapi dia tidak mau sholat, dia tidak mau mengaji. Nah, dia termasuk dari orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ayat ketiga, yasabu anna lahu akhlada, dia mengira bahwa orangnya dapat mengungkapnya. Orang-orang itu dibawa sampai nanti dari kisah korun, yang dia di mana hartanya dia mencari hartanya sampai ada yang dia tidak terima. Akhirnya sama Allah turunkan aja, yaitu dengan hartanya itu dimasukkan ke dalam bumi. Nah, itu membawa apa? Harta dicari tidak kekal. Ayat selanjutnya, kalaim badadil utama, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam utama. Ada yang tahu utama itu apa? Ya, betul. Utama itu adalah neraka utama. Lanjut. Ayat kelima, wama adraka mal utama, dan tahukah kamu apa utama itu? Nah, ada pertanyaannya. Terus kita bahas. Ayat ke-6, narullahil muqadah, yaitu apa yang disediakan Allah yang menyalakan. Api yang disediakan Allah menyalakan. Itulah neraka utama. Kita lanjut ke ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Jadi sakitnya itu bukan hanya di badan, tapi masuk ke dalam hal yang dikatakan sampai hati. Ayat 8, inna alaihim mudah, sesungguhnya api itu ditutup atas mereka. Ayat terakhir, amadi mubadah, sedang mereka itu di ibadah yang panjang. Dan kalian lalu letakkan di bagian bawah, ya. Silakan dikerjakan. Kalian kerjakan, kan kalian sama-sama diskusikan ayat per ayat, turunkan dari ayat 1 sampai ayat 9. Oke. Yang mau booking silakan potong. Nah, ini double-nya untuk kalian, silakan. Ya, untuk ini dibagi jadi 2. Nah,
Nah, ini nanti potong-potong disusun di bagian bawahnya. Ya, ini digunting. Ini digunting. Sudah semua ya? Susah tidak? Ya, alhamdulillah. Untuk kita tahu apakah benar atau tidaknya, kita masing-masing dari kelompok satu orang untuk maju ke depan memperlihatkan hasil kerjanya. Dari kelompoknya Safira dan teman-teman, kita lihat dulu ayat pertama yaitu wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'adada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah. Selanjutnya adalah kelompoknya Raya dan teman-teman menyusun surat Al-Humazah. Kita perhatikan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'adada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Benar atau salah? Benar. Oke, bagus. Nah, ini terjemahan lengkap yang tadi. Boleh Ibu minta salah satu anak untuk bantu membacakan ayat terjemahannya? Oke, boleh, silakan. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silakan dibacakan terjemahan surat Al-Humazah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 1. Celakalah bagi setiap pemungkas lagi mencela. 2. Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 3. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. 4. Sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka utama. 5. Dan tahukah kamu akan neraka utama itu? Yaitu apa ajab Allah yang dinyalakan. 7. Yang membakar sampai ke hati, bahkan sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri neraka. 9. Sedangkan neraka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, itulah tadi terjemahan dari surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk ke dalam isi dari surat Al-Humazah. Nah, isi kandungan surat Al-Humazah, nama Al-Humazah sendiri diambil dari kata humazah yang terdapat pada ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-Humazah. Artinya apa? Artinya merupakan surat ke-104 dalam terdiri dari 9 ayat. Termasuk surat Makkiyah. Ada yang tahu kenapa disebut surat Makkiyah? Ya, betul. Karena surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Nah, surat Al-Humazah termasuk surat Makkiyah juga karena diturunkan di kota Mekahnya, terletak setelah surat Al-Asr dan sebelum Al-Fil, yaitu
pelajari di surat Al-Fil. Nah, dinamakan dengan surat Al-Humajah, yaitu ancaman Allah. Allah mengancam kepada siapa? Terhadap orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat. Apa tadi mencela atau mengumpat? Orang-orang yang suka apa? Ya, betul. Orang-orang yang suka menghina, termasuk dari kata-kata. Nah, sekarang banyak anak-anak yang suka melakukan dari kata-kata. Nah, itu tidak boleh. Itu juga termasuk dari nanti dia bisa terkena dari ancaman Allah. Nah, siapa lagi yang termasuk dari ancaman Allah? Yaitu orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta, tetapi tidak mau menafkahkan di jalan Allah. Apa maksudnya dia tidak mau menafkahkan di jalan Allah? Nah, dia tidak mau bersedekah. Dia sudah bekerja, Allah sudah memberikan dia rezeki, tapi dia tidak mau bersedekah ataupun berzakat atau berinfak. Nah, itu termasuk dari orang-orang yang akan diancam oleh Allah. Nah, itu semua disebabkan karena mereka beranggapan bahwa harta itu mampu menguatkan hidupnya di dunia, maka akan masuk neraka Allah yang membakar mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa harta mereka itu akan kekal, seperti yang tadi dijelaskan. Mereka bisa demi mengatakan nama Allah bahwa harta itu tidak kekal dengan apa? Dengan ditentukan hartanya di dunia. Nah, sekarang ini saya kata-kata itu mengatakan nah, Allah menunjukkannya bahwa harta tidak kekal. Nah, mereka semua bahwa harta itu kekal buat mereka, sehingga mereka Allah akan masukkan semua ke dalam neraka. Ada yang mau tanya neraka atau surat Al-Humajah? Nah, semua sudah ya, sudah mau kalian akan tulisnya, pensilnya, pulpennya, alat tulisnya disediakan. Sudah disiapkan? Konsentrasi. Mulai. Oke. Ini ibu akan membagi tugas mandiri. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan masing-masing dari pembelajaran materi yang sudah kalian perhatikan tadi. Ya, silahkan dibaca dan ditulis jawabannya. Langsung jawabannya saja. Ya, boleh langsung dikerjakan di lembar kerjanya, boleh. Rubriknya ada yang memiliki makna yang sama dengan 4.
Di dalam surat Al-Maidah dikatakan bahwa orang yang mengumpat akan dimasukkan ke neraka. Ya betul, neraka Hutama. Oke bagus. Sekarang kita ke nomor 3. Ya, boleh sampingan. Ya betul, ayat ke-6 yang artinya adalah api yang dinyalakan oleh Allah. Oke, bagus semua untuk jawabannya, semuanya benar. Tepuk tangan untuk kalian.